Sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 melanda dunia. Pandemi ini menyebabkan berbagai macam kegiatan sehari-hari menjadi terhambat, dimulai dari sekolah, bekerja, hingga kegiatan berbelanja, semuanya sudah dialihkan menggunakan fasilitas online. Hal ini menyebabkan seluruh masyarakat, mau tidak mau, suka tidak suka, harus memiliki minimal satu buah smartphone yang aktif untuk menunjang kegiatan mereka. Peningkatan aktivitas smartphone juga memicu peningkatan percobaan penipuan online. Sebelumnya, apa sih penipuan itu? Penipuan merupakan sebuah tindak pidana yang dilakukan dengan cara memanipulasi data, mengecoh ingatan dengan kebohongan, serta memutarbalikkan keadaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Berdasarkan penuturan teman saya yang pernah menjadi penipu online, yang sekarang sudah bertobat, penipuan online itu ada banyak macamnya loh. Yang pertama, itu ada penipuan pembayaran uang muka, di mana si pelaku itu meminta korban untuk membayar sejumlah uang yang sebenarnya jasanya itu tidak pernah dipesan dari awal, kayak gitu. Nah, untuk jenis penipuan yang kedua itu ada penipuan antivirus. Nah, kalau yang ini sih si penipunya tuh katanya ngincer orang-orang yang gaptek, orang-orang tua yang gaptek gitu, yang nggak ngerti tentang internet atau tentang elektronik. Jadi si korban itu nanti dia bakalan dikirim SMS oleh pelaku bahwa perantinya itu terinfeksi oleh virus. Nah, nanti mereka tuh disuruh bayar deh supaya si orang yang penipu ini bisa masukin antivirus bajakan atau antivirus bohong-bohongan gitu deh. Jadi sebenarnya virusnya tuh nggak ada. Nah, yang terakhir itu ada penipuan untuk situasi darurat. Nah, kalau ini sih pasti teman-teman semua udah pernah ketemu ya. Itu dimana ada orang yang nelfon kalau salah satu anggota keluarga kalian itu ada yang lagi dalam kondisi darurat. Misalnya kakak atau adik kalian itu dibilang ada di rumah sakit, padahal kakak atau adik kalian ada di sebelah kalian. Itu sih jenis-jenis penipuan online yang paling umum ada di Indonesia. Alasan dibalik terjadinya penipuan. Banyak hal yang melatar belakangi terjadinya penipuan, baik dari korban ataupun dari pelaku. Kalau dari pelaku, biasanya pelaku beralasan bahwa mereka sedang krisis ekonomi yang menghimpit, sehingga mereka tak bisa berbuat banyak untuk mencari uang, kecuali menipu. Sedangkan dari korban, biasanya mereka sudah termakan iming-iming dari pelaku, yang menjadikan mereka tidak teliti dan tidak bersikap tenang. Nah, bagaimana sih caranya agar kita terhindar dari penipuan? Dilihat dari jenis penipuan yang beragam, cara mengantisipasinya pun beragam juga. Sebagai contoh, untuk menghindari penipuan dalam situasi darurat, korban harus tetap dalam keadaan tenang untuk memastikan apakah info yang didapat benar adanya atau itu hanya bualan pelaku saja. Secara umum, untuk menghindari penipuan, kita harus teliti dalam mengecek apapun informasi yang kita dapat. Kita harus menjaga data pribadi kita serta bersikap tenang apabila mendapat pengumuman dari pelaku percobaan penipuan. Lalu pasal yang berkaitan dengan penipuan ialah pasal 378 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau supaya memberikan hutang atau membayarkan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Oke, jadi kesimpulannya ialah penipuan adalah perbuatan yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain dengan menggunakan nama palsu ataupun martabat palsu atau cerita palsu sehingga membuat orang lain dengan mudah memberikan hartanya, barangnya, atau kekayaannya kepada si penipu ini. Lalu gimana sih caranya biar kita nggak mudah untuk terseret ke kasus penipuan ini atau nggak mudah kena penipuan yang lagi marak banget nih di zaman sekarang, yaitu dengan menjadi pribadi yang lebih teliti serta tidak mudah teriming-imingi oleh cerita orang lain atau dengan tawaran ini itu yang belum jelas kepastiannya. Oke, jadi mungkin sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.